A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ashabal fadail, para alim ulama yang kita nantikan fatwanya, dan tak lupa muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kenikmatan untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa kali ini, di mana bulan ini merupakan bulan yang paling berkah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak heran pula, di bulan ini juga terdapat banyak keistimewaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan tersebut adalah diturunkannya Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Mengenai ayat tersebut dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadr ayat 1. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Selain bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan merupakan waktu di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran kepada malaikat Jibril, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ali bin Abbas
Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yaqulu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarrisuhu Qur'an wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lemah lembut, terutama ketika datang bulan Ramadan. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lemah lembut dibandingkan dengan angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghatamkan Al-Qur'an sekali dalam 1 tahun pada bulan Ramadan kepada malaikat Jibril, kecuali ketika sebelum beliau wafat, beliau menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan paling istimewa bagi Rasulullah, para sahabat, dan para ulama lainnya untuk lebih memfokuskan membaca Al-Quran. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa Qatadah, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghatamkan Al-Quran sekali dalam 1 minggu di hari-hari biasa. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari, dan 10 Ramadan terakhir beliau juga menghatamkan pada malam tersebut. Dikisahkan juga bahwa Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab fikih, beliau juga menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai kaum muslimin untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.